Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang menjelaskan algoritma priority dan round robin pada sistem operasi. Langsung saja, algoritma penjadwalan CPU. Yang pertama, itu ada first come first servers atau FCFS. Yang kedua, shortest job first atau SJF yang bersifat non preemptive. Lalu ada shortest job first SJF yang bersifat preemptive. Dan yang ketiga itu ada priority scheduling yang bersifat non preemptive. Lalu ada priority scheduling bersifat preemptive. Yang terakhir itu ada round robin yang bersifat FCFS dan round robin SJF bersifat non preemptive. Lalu ada round robin SJF bersifat preemptive. Nah, priority scheduling. Priority scheduling ini merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Setiap prosesnya itu memiliki prioritas masing-masing. Prioritas tersebut dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik di antara lain. Yang pertama, itu ada time limit. Yang kedua, itu ada memory requirement. Yang ketiga, itu ada access file. Yang keempat, perbandingan antara I atau O burst dengan CPU burst. Dan yang terakhir, itu ada tingkat kepentingan proses. Nah, pada priority scheduling ini juga dapat dijalankan secara preemptive maupun non preemptive. Selanjutnya, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan. Untuk priority scheduling non preemptive ini, tetapi hanya diletakkan di dalam PW. Setiap proses itu diberikan prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi harus dijalankan terlebih dahulu, dan seterusnya. Proses dengan prioritas yang sama dijalankan berdasarkan first come first server. Nah, prioritas dapat diputuskan berdasarkan persyaratan memori, persyaratan waktu, atau persyaratan sumber daya lainnya. Priority scheduling bersifat preemptive. Jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu, CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Nah, setiap proses itu diberikan prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi harus dijalankan terlebih dahulu, dan seterusnya. Proses dengan prioritas yang sama dijalankan berdasarkan first come first server. Prioritas dapat diputuskan berdasarkan persyaratan memori, lalu persyaratan waktu, atau persyaratan sumber daya lainnya. Nah, berikut merupakan contoh pengerjaan dari penjadwalan prioritas. Selanjutnya, kelemahan pada priority scheduling adalah dapat terjadinya indefinite blocking, atau bisa kita sebut itu namanya starvation, yaitu proses dengan prioritas rendah yang berkemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Nah, solusinya dari permasalahan ini itu adalah egging, yaitu proses yang meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam QW secara bertahap. Pembahasan selanjutnya itu ada round robin atau disingkat RR. Nah, algoritma ini setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan time quantum. Nah, time quantum adalah suatu satuan waktu. Time quantum inilah yang menentukan proses yang mana akan dikerjakan terlebih dahulu oleh CPU, dan kemudian proses mana yang akan dilakukan berikutnya. Jika proses yang sedang dieksekusi selesai, maka dalam waktu kurang dari satu time quantum tidak ada masalah. Tetapi jika proses berjalan lebih satu time quantum, maka proses tersebut akan dihentikan, lalu digantikan oleh proses yang berikutnya.
Nah, proses yang dihentikan tersebut inilah yang akan diletakkan di QW di urutan paling belakang. Berikut adalah urutan dari kejadian, yaitu proses pertama terpilih, lalu timer decide untuk interrupt proses setelah satu kuantum. Proses ketiga itu ada dispenser, disiapkan guna memilih proses berikutnya. Dilanjutkan dengan suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum. Proses dipindahkan ke antrean pada posisi paling belakang. Lalu penjadwalan CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrean ready. Pada round robin ini, setiap proses akan diproses sesuai fakta atau waktu siklus yang diberikan, yang akan membagi proses menjadi bagian-bagian, yang membuat sisa proses yang belum diselesaikan akan diletakkan di antrean akhir untuk diproses kembali. Round robin bersifat preemptif dan preemptif. Setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan, yang akan membagi proses menjadi bagian-bagian, yang membuat sisa proses yang belum selesaikan akan diletakkan kembali di antrean akhir untuk diproses kembali. Nah, pada proses yang dipilih untuk diproses adalah yaitu memiliki burst time paling sedikit atau paling singkat. Nah, berikut adalah contoh dari round robin ya, pengerjaan penghitungan dari round robin itu tersebut. Permasalahan utama pada round robin itu adalah menentukan besarnya time quantum. Jika time quantum yang ditentukan terlalu kecil, maka sebagian besar proses tidak akan selesai dalam satu time quantum. Hal inilah yang tidak baik karena akan terjadi banyak switch. Padahal CPU memerlukan waktu untuk beralih dari suatu proses ke proses lainnya, atau bisa kita sebut dengan konteks switch time. Lalu sebaliknya, jika time quantum terlalu besar, algoritma round robin akan berjalan seperti algoritma first come first serve. Lalu time quantum yang ideal adalah jika 80% dari total proses memiliki CPU burst time yang lebih kecil dari satu time quantum. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai algoritma priority dan round robin pada sistem operasi pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.